Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam santun, damai, cinta dan kasih sayang. Yang kami hormati, mohon izin seluruh para sepuh, adik sepuh, Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh pejabat negeri ini. Negara menunggu kita semua, yaitu tokoh agama, penceramah agama, dalam rangka mempraktekkan Pancasila yang nomor satu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Negara menunggu tokoh agama dan penceramah agama kembali ke agamanya masing-masing, namun merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan di Indonesia. Misalnya, tokoh agama Islam dan penceramahnya, beliau menceramahi umatnya atau kaumnya, namun juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Begitu juga tokoh agama dan penceramah Kristen, beliau menceramahi umatnya atau kaumnya dan juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Begitu juga sama tokoh dan penceramah Hindu, menceramahi kaum atau umatnya, juga merangkul 6 agama, ratusan aliran kepercayaan. Kepada tokoh Buddha dan penceramahnya juga sama, menceramahi kaum atau umatnya, juga merangkul 6 agama, ratusan aliran kepercayaan. Kepada Katolik, tokoh agama Katolik dan penceramahnya, menceramahi umat dan kaumnya, juga merangkul 6 agama, ratusan aliran kepercayaan. Kepada tokoh agama dan penceramah Konghucu juga sama, menyampaikan ajarannya kepada kaum atau umatnya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Juga sama, setiap aliran kepercayaan, mau dari Kejawen, Buhun, Sunda Wiwitan, Kapitayan, dan yang lain sebagainya, menceramahi umatnya atau kaumnya, juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan. Kalau ini bisa terwujud, tidak ada lagi gontok-gontokan masalah agama. Contoh, inna dina indallahil Islam, agama yang benar dan yang diridhoi adalah agama Islam. Itu saat berceramah atau menyampaikan kepada umat dan kaumnya. Namun bila mana ketemu orang Buddha, ketemu orang Hindu, ketemu orang Kristen, ketemu Katolik, ketemu Konghucu, dan ketemu yang lain, pakainya lakum dinukum waliyadin, agama kamu, agama saya. Karena semua sejatinya kembali ke dirinya masing-masing. Masalah agama adalah masalah keyakinan. Kembalinya ke agama dan kepercayaannya masing-masing seseorang yang punya pilihan juga kepada agama atau alirannya masing-masing. Maka dari itu, bila ini bisa praktek, negara akan lebih aman dan damai tentang ajaran atau agama. Selama ini di media sosial masih ada agama satu sama yang lain masih saling belum praktek apa yang saya bilang di atas. Jadi tokoh agama, semua agama, tokoh semua agama, dan tokoh penceramah di Indonesia boleh menyampaikan atau ceramahnya kepada kaum dan umatnya, namun juga merangkul 6 agama dan ratusan aliran kepercayaan kembali ke agamanya masing-masing. Tidak menyalahkan, tidak menyudutkan, tidak merasa dirinya benar. Karena benar dan salah hanyalah milik Gusti Allah semata. Kita ini umat manusia hanya bisa mudah-mudahan kita benar, tapi benar dan salah adalah ketentuan
dari Gusti Allah SWT. Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang bisa menentukan kita benar atau salah. Maka dari itu, nuwun sewu, negara menunggu panjenengan semua yang selalu membawa damai, cinta, dan kasih sayang. Setelah itu, ayo kita selalu berdoa untuk negara-negara yang masih perang. Contohnya, berdoa Al-Fatihah untuk kemerdekaan Palestina. Berdoa untuk kebaikan seluruh negara Israel. Ketiga kalinya, berdoa untuk perdamaian Palestina dan Israel. Kita rubah mindset kita. Jangan sampai berpatokan pada nanti kalau Palestina dan Israel damai kiamat. Tidak, ayo kita rubah dari kita sekarang. Minimal berdoa se-Indonesia untuk negara-negara yang masih perang. Untuk Rusia dan Ukraina. Damailah kedua negara tersebut. Al-Fatihah, seperti itu. Dan kemudian damailah untuk diri ini, keluarga, sesama, dan alam raya ini. Jadi, cuplikan lagu Indonesia Raya itu sudah mempraktekkan, sudah menyuruh kita agar membangun dari jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, dan ada sandi yang tersiar. Bangunlah keluarganya, bangun sesama, kemudian bangunlah Indonesia Raya. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah Indonesia Raya. Ada sandi yang tersiar dua di dalamnya, yaitu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bangunlah keluarga, sesama, dan bangunlah Indonesia Raya. Kita membangun dari jiwa kita, jangan ada syirik dan kita kabur dan sombong. Dalam hati, jangan ada syirik dan kita kabur dan sombong. Pinggirkan itu. Kemudian selalu ingat Tuhan. Di dalam pikiran kita, selalu berpikir positif. Kemudian selalu ingat Tuhan di dalam 24 jam. Ingatlah Tuhan di dalam 24 jam. Hati kosong, pikiran kosong, selalu ingat Tuhan kita masing-masing. Yang menyebutnya dengan Tuhan monggo, Gusti Allah monggo. Jadi Tuhan itu hanya satu, agama banyak, percayaan banyak, itu adalah cara menyebut yang beda dan cara beribadah yang beda. Sejatinya Tuhan yang Maha Esa hanya satu, milik seluruh alam jagat raya ini, milik kita semua, milik tumbuhan, milik binatang, dan milik seluruh umat manusia sedunia. Maka dari itu, mari kita bersama-sama praktek. Siapa yang bisa berdamai dengan dirinya, ia akan mudah berdamai dengan orang lain. Temukan damai dalam diri kita masing-masing. Ngaji kitab, ngaji diri, ngaji alam, dan ngaji rasa. Seseorang setelah ngaji diri, ngaji alam, dan ngaji rasa, ia menemukan sejatinya damai dalam dirinya. Ia menemukan sejatinya yang ia cari. Ia menemukan mutiara dalam dirinya. Setelah ia menemukan mutiara dalam dirinya, ia akan menebar welas asih, cinta, damai, dan kasih sayang di muka bumi ini. Kami memohon, meminta, mengajak, ayo minimal dari kita ikut peran serta dalam bela negara, ikut peran serta dalam mendamaikan dunia, minimal dari diri, keluarga, sesama, dan yang sefrekuensi. Ayo bersama-sama ikut peran serta dalam damailah negeriku, damailah jiwaku, damailah badanku, damailah dunia ini. Insya Allah, seseorang yang berpikir selalu positif, hatinya jauh dari syirik dan kita harus bersombong, bahkan dipinggirkan dari syirik dan kita harus bersombong, ia akan selalu membawa perdamaian. Namun tidak bakalan seluruhnya bisa seperti apa yang kita harapkan, adalah karena hukum keseimbangan. Namun minimal dari diri ini menemukan perdamaian. Damai itu indah, dan tidak semua orang bisa praktek damai itu indah. Salam Rahayu. Bila ada salah dari kami, bukan bermaksud untuk menghujat atau menasihati, hanya mengelingkan atau berbagi pengalaman atau asah asuh dan asik. Bila ada salah minta maaf, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Nuwun.